Pemirsa, Polres Jakarta Selatan sudah menangkap dalang pembunuhan di TPU Kober, dan kita ikuti keterangan pers dari Polres Jakarta Selatan berikut ini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Budi Erdi, para penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan dari Satreskrim yang hadir pada siang hari ini, serta rekan-rekan media semuanya. Pada siang hari ini saya bersama Pak Kapolres akan menyampaikan rilis ungkap kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dibantu juga dari Satresmob Ditkrimum Polda Metro Jaya, terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang disertai pencurian. Jadi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus kejahatan terhadap jiwa orang, pembunuhan berencana, disertai dengan pencurian, ya, dengan kekerasan. Adapun waktu dan tempat kejadiannya, ini pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022, kurang lebih pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, jadi ini subuh ini, di area pemakaman umum Kober, Jalan Ulu Jami, RT 008 001, Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Adapun yang menjadi korban, inisialnya adalah FF, ini laki-laki, usianya 23 tahun, pekerjaannya sebagai chef di salah satu restoran, mengalami luka tusuk di bagian perut, kemudian meninggal dunia. Kemudian tersangka dari kejahatan ini ada 3. 1 merupakan tersangka utama, jadi yang merencanakan dan menyuruh melakukan. Inisialnya ada LM, perempuan, umur 38 tahun. Kemudian tersangka yang lain sebagai eksekutor yaitu DR, umur 22 tahun, laki-laki. Kemudian MYL, laki-laki, umur 18 tahun. Pekerjaan mereka adalah sebagai pekerja serabutan. Kemudian dari kejahatan ini, barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, diantaranya 1 mobil Terios hitam Nopol B 1932 VFQ milik pelaku utama. Kemudian 1 buah gunting yang digunakan sebagai alat kejahatan, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4660 SNM, ini milik korban, disita dari penguasaan tersangka DR. Kemudian 1 unit handphone, kemudian uang tunai sebesar 500.000, ini imbalan dari pelaku LM, disita dari pelaku DR. Kemudian uang tunai 300.000, imbalan dari pelaku LM, disita dari pelaku atau tersangka MYL. Kemudian mereka ini dalam melakukan kejahatannya, dalam menghabisi nyawa korban, melakukan dengan cara menusuk menggunakan benda tajam ke arah perut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun motif yang melatar belakangi kejahatan ini diantaranya adalah bahwa pelaku utama yaitu saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Sehingga dengan adanya hubungan asmara antara
pacar daripada saudari LM ini sebagai pelaku utama, yaitu saudari HN yang kita jadikan saksi, dengan korban FF ini menimbulkan kecemburuan dari pelaku utama. Kemudian pelaku LM ini sakit hati dengan korban FF. Ya, ini sebagai alasan yang kedua, karena telah meminjam motornya, kemudian setelah dikembalikan motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena ditilang dalam perjalanannya di jalan raya. Sehingga pelaku LM menganggap korban FF ini tidak bertanggung jawab. Kemudian motif yang ketiga, pelaku DR dan MYL ini melakukan pembunuhan karena diberikan imbalan atau bayaran oleh pelaku utama, yaitu saudari LM. Adapun kronologi singkat kejadian sebagai gambaran kepada teman-teman media dan juga masyarakat, bahwa berawal dari otak pelaku utama, yaitu saudari LM, di awal bulan Februari ini sakit hati kepada korban FF. Kemudian saudari LM ini menyuruh ya saudara DR dan MYL dengan iming-iming uang untuk menghabisi korban. Kemudian pada hari Kamis 10 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, pelaku LM menjemput DR di rumahnya di Srengseng. Kemudian menjemput MYL di Cipondoh menggunakan mobil Terios warna hitam milik saudari LM. Selanjutnya saudari LM, saudara DR dan juga MYL menuju TKP. Kurang lebih pukul 02.30 ya. Ini hendak menunggu korban atau saudara FF. Selanjutnya mereka bertiga menunggu di sekitar TKP dan pada saat korban FF ini melintas menggunakan sepeda motor, disitulah kedua eksekutor ini melakukan aksinya, yaitu dengan menghentikan, ya, kemudian juga melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada korban. Di mana gunting ini disiapkan oleh pelaku utama, yaitu saudari LM. Selanjutnya pelaku DR dan MYL melakukan penusukan pada korban menggunakan gunting yang sudah disiapkan tersebut. Kemudian akhirnya korban jatuh dan meninggal di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku DR membawa sepeda motor milik korban FF. Kemudian korban ditemukan meninggal di TKP dengan mengalami 2 luka tusukan di bagian perut. Kemudian akibat kejahatan ini rekan-rekan, penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mentersangkakan para pelaku dengan menggunakan pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, dan atau 365 atau pasal 365 maksud saya, ayat keempat KUHP. Dengan ancaman hukuman diantaranya 340 KUHP ini adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP ini dipidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 365 KUHP ayat 4 mengakibatkan orang meninggal dunia ya. Ini dipidana paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan memberikan kesempatan apabila ada pertanyaan, tapi kami nanti akan perlihatkan dulu barang bukti yang bisa kami tampilkan, karena ada beberapa barang bukti yang tidak bisa ditampilkan mengingat bentuknya cukup besar ya, seperti kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang sudah disita, kita tidak bisa tampilkan di depan meja ini. Demikian, terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.